Malam ini kita kembali berjumpa di dalam rutinitas kita majlis malam Kamis. Ungkapan rasa syukur kehadirat Allah sallallahu alaihi wasallam untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita akan melanjutkan pelajaran kita pada malam ini dalam pelajaran fikih kita dalam kitab Sulamut Taufiq, yang mana telah sampai pada halaman ke-33. Halaman ke-32. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum anna wa 'anil muslimin ajma'in. Faslun al-jama'atu 'ala adh-dhukuri al-ahrari al-muqimina al-balighina ghairal ma'dzurina fardu kifayatin. Halaman ke-32. Faslun al-jama'atu 'ala adh-dhukuri al-ahrari al-muqimina al-balighina ghairal ma'dzurina fardu kifayatin. Wa fil jum'ati fardu 'ainin 'alaihim idza kanu arba'ina mukallafina fi abniyatin wa 'ala man nawal iqamata 'indahum arba'ata ayyamin sihahin wa 'ala man balaghahu nida'u sayyidin min tarfin yalihi min baladiha wa syartuha waqtu dhuhri wa khutbatani qablaha fihi yasma'u al-arba'un wa an tusalliya jama'atan bihim wa an la tuqarinha ukhra bi baladiha wa arkanul khutbataini hamdulillahi wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu bittaqwa fihima wa ayatun mafhumatun fi ihdahima والدعاء للمؤمنين في الثانية وشروطهما الطهارة عن الحدثين وعن النجاسة في البدن والمكان والمحمول وستر العورة والقيام والجلوس بينهما والولاء بينهما وبين الصلاة وأن يكون بالعربية. Berkatalah mu'allif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Faslun al-jama'atu 'ala dhukuri. Faslun fi syuruti wujubi iqamatil jama'ah wal jum'ah wa fi syuruti sihhatil jum'ah wa fi arkanil khutbatain syurutihima. Faslun berbicara tentang persoalan permasalahan kewajiban melaksanakan sholat berjamaah, kewajiban melaksanakan sholat Jum'ah, dan syarat-syarat sahnya orang sholat Jum'at. Demikian juga rukun-rukun Jum'at, rukun-rukun dua khutbah Jum'at, dan syarat-syaratnya. Kita lihat kematan al-jama'atu, sholat jamaah itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ala dzukuri bagi laki-laki, al-ahrari yang merdeka, al-muqimina yang menetap di suatu tempat. Kata Imam Nawawi, walau bibadiyatin, walaupun dia berada di pelosok-pelosok tempat terpencil, al-balighina yang sudah balik agil, ay al-ugala al-masnun bi ghairi mayazi qatin wa hashis, ghairal ma'dzurina, tidak ada udzur, fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Jadi malam ini saudara hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang persoalan masalah tiga hal. Yang pertama masalah sholat jamaah, yang kedua masalah sholat Jumat, yang ketiga masalah
tata cara, syarat, rukun tentang khutbah Jumat. Salat jamaah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu idza qama bihil ba'd saqatal haraju anil bagin. Kalau sebagian orang sudah melaksanakannya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Sehingga tidak berdosa ketika orang tidak sholat berjamaah. Itu dasar hukumnya. Kewajiban dalam bahasa Arab fardun, betul. Fardun terbagi dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain seperti sholat Jumat, fardu ain seperti sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Fardu kifayah sholatnya berjamaah untuk zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau untuk Jumat sholat jamaahnya hukumnya fardu ain. Ketika orang melaksanakan sholat berjamaah, yang pertama dia menghidupkan sunnahnya Rasul. Yang kedua dia melaksanakan hukum fardu kifayah. Nah, ini yang dibicarakan di dalam matan, antum melihat al-jamaah ala dhukur. Yang pertama bagi laki-laki. Tentunya kalau ada kalimat laki-laki, maaf ibu-ibu, sholat berjamaah di masjid, di musola yang dianjurkan hanya laki-laki. Hanya kaum pria. Bahkan di dalam riwayat Imam Muslim kalau tidak salah, lebih afdal perempuan itu sholatnya di rumahnya masing-masing. Yang kedua, al-ahrar, orang-orangnya merdeka. Kalau budak, maka tidak ada kewajiban fardu kifayah untuk para budak sholat berjamaah, terutama di masjid atau musola. Nah, zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan. Al-muqimin, orang yang menetap di suatu tempat. Dia datang dari Sunda, dia datang dari Jawa, dia datang dari Madura, dia datang dari Sumatera, dia datang di Eropa, tinggal di sini nih. Misal di kampung Pesanggerahan. Ketika dia datang di kampung itu, dia menetap niat pengen ngontrak di situ, maka dia namanya muqim. Ya, atau bahasa gampangnya pendatang, dia pulangnya itu sebulan sekali atau setahun sekali. Ini muqimin, dia dianjurkan juga untuk sholat berjamaah, hukumnya fardu kifayah, fardu kifayatin. Sehingga saudara, dikhawatirkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, bila mana ada satu kampung, di situ ada masjid, ada musola, tidak didirikan sholat berjamaah, maka setanlah yang akan menguasai kampung itu. Di dalam syarah kitab yang antum pegang ada dalil, di mana baginda Rasul pernah bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin." Tidaklah tinggal di satu kampung, satu desa, di situ hanya 3 orang. Bukan ada 10 kakak, bukan ada 20 kakak, cuman tinggal 3 orang. Fi qaryatin, di kampung itu, au buddin, atau desa itu. Wala tuqamu fihim al-jama'ata, akan tetapi mereka tidak mendirikan sholat berjamaah, illa stahwadha alaihimus syaitan, melainkan setan akan menguasai kepada mereka, kepada tempat itu, kepada desa itu, kepada kampung itu. Ada 3 orang, 3-tiganya nggak sholat berjamaah, melainkan tempat itu dikuasai setan. Minimal sholat berjamaah al-imam wal makmum, ada imam, ada makmum. Jadi kalau saudara tinggal di satu kampung, ada masjid, ada musola, saudara yang azan, saudara yang qomat,
nggak datang juga orang, cuma datang satu, nggak apa-apa, saudara yang imamin. Borongan. Ya, kalau di Jakarta, alhamdulillah nggak ada. Ya, masjid-masjid alhamdulillah masih ada, walaupun minimal satu soft kurang. Tapi kalau cuman yang azan, ya, sama imam aja enggak, alhamdulillah masih ada. Ya. Ya, beda tuh di kampung sonoan dikit. Ya. Ya, salah satu kampung pernah kita masuk, ya, bukan di Jakarta. Itu yang azan dia, yang qomat dia juga yang imamin. Alhamdulillah. Kalau saudara mau tinggal di kampung itu boleh-boleh saja, tinggal daftar tuh sama Suyuti. Jadi begitu. Ya. Lalu kata Nabi, fa'alika bil jama'ati, maka lazimkanlah atas kalian salat berjamaah. Fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil gasi. Karena sesungguhnya serigala itu menerkam minal ghanami, daripada domba, al-qasiyah, yang menjauh, yang menyendiri. Dia akan diterkam oleh serigala. Rawahu Imam Ibnu Hibban. Sehingga perlu, ya, kedisiplinan daripada kita memperhatikan sholat berjamaah. Ada ulama yang mereka mengatakan, umur saya sudah 80 tahun, semenjak usia 10 tahun sampai detik ini, saatnya sudah umur 80 tahun, beliau mengatakan belum pernah saya meninggalkan sholat berjamaah, walaupun ketinggalan 1 rakaat saja nggak pernah. Mungkin saya pernah bercerita tentang Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, yang mana beliau pernah memberikan ceramah pada usia 80 tahun. Beliau menceritakan dulu waktu umur saya 10 tahun, saya selalu sholat di masjid. Untuk sholat berjamaah di dalamnya, untuk sholat maghrib pada suatu hari, saya pergi menuju masjid, sudah azan, di tengah jalan lihat anak-anak kecil lagi pada main, maka saya ikut main. Umur 10 tahun. Ketika saya lagi enak main, terdengar suara qomat, saya lari. Setelah sampai di sana, saya menemukan sholat berjamaah, saya dapati sudah ketinggalan 1 rakaat sholat maghrib. Saya masbuk, ikut rakaat kedua, dan selanjutnya. Setelah pulang, saya kembali ke rumah, bertemu dengan ayah saya, Imam Ahmad, orang alim, wali Allah. Ditanya, nak, ini orang tua yang alim, dia tahu, sudah sholat berjamaah di masjid? Sudah. Dari awal? Iya. Siapa sebelah kanan kamu? Oh, sebelah kanan saya Bapak Abdullah. Sebelah kiri kamu siapa? Bapak Fulan. Oh, betul ya? Iya. Dari awal kamu sholat nggak ketinggalan? Nggak ketinggalan. Ayo ikut Bapak sekarang ke rumah Bapak Abdullah itu. Bapak mau tanya. Didatengin, digandeng ini anak, ketemu di rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya mau tanya, apakah anak saya sholat berjamaah tadi di masjid di samping Anda? Oh iya, dia ada di sebelah kanan saya. Apakah dia ikut dari awal? Enggak. Dia ketinggalan 1 rakaat. Oh, terima kasih. Pergi lagi ke rumah yang satu lagi, Fulan. Ditanya, apakah anak saya sholat samping Anda? Oh iya betul. Dari awal? Oh enggak, dia ketinggalan 1 rakaat. Kata Habib Ahmad, lihat, hari ini kamu sudah bohong kepada Abah. Ini yang terakhir kali kamu bohong sama Abah, dan ini terakhir kali kamu ketinggalan sholat berjamaah. Walaupun ngikut rakaat kedua. Lalu kata beliau, saya jaga sholat berjamaah di belakang imam sampai detik ini, umur saya 80 tahun, tidak pernah saya sholat sendiri. Tuh. Likulli syai'in safwatun wa safwatus salat takbiratul ula ma'al imam. Segala sesuatu itu ada intisari, intisarinya sholat berjamaah, setelah takbiratul ihram, imam langsung dia mengikuti. Itu pembicaraan tentang bab yang pertama, sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Ghairal ma'durin, kecuali orang yang berhalangan.
Orang yang berhalangan kata Imam Nawawi bisyai'in minal a'dari, dengan sesuatu daripada uzur-uzur. Contohnya allati hiya kamasyaqqatin, kamasyaqqati maradin, seperti derita sakit, terbebani dengan sakit. Ya, wa matarin, atau hujan, wa syiddati rihin, atau ada angin kencang, badai, bilailin, di waktu malam, wa wahlin, atau lumpur, jalannya belok, waharrin, atau terlalu panas, wa bardin, atau terlalu dingin, wa ju'in wa atashin bihadrati ta'amin, atau lapar dan haus di depan makanan. Ya, kalau ada makanan udah disiapin, ya, minuman udah disiapin, perut ente lapar, makan dulu baru sholat. Al-asya qabla al-isya. Kata ulama, makan malam dulu baru sholat. Ya, tapi makanannya udah ada, kebuli udah keluar, udah ngebul depan ente tuh, sama bau dagingnya. Tiba-tiba ada yang komat. Tar dulu, ngapain dulu? Makan dulu. Udah kenyang, baru sholat. Jangan sholat akhirnya ngeliatin potongan daging tuh gede-gede. Akhirnya sholatnya nggak khusyuk. Ya, kecuali makanannya belum dibikin, sholat dulu, sholat isya dulu. Ya, seperti itu tuh namanya udzur. Al-baras. Di sini ada sakit, ya, sakit ini tentunya yang membebani dirinya. Kalau sakit udzur, ya, salah satu la tuzar. Ada 3 orang yang tidak dikunjungi kata Nabi. Ada 3 orang yang sakit, jangan dijenguk. Kan kita dalam Islam dianjurin kalau ada orang sakit jenguk. Tapi ada 3 orang yang sakit jangan dijenguk. Yang pertama sahibul ain, orang yang sakit matanya. Ya, kalau orang sakit matanya jangan dijenguk. Nanti dia yang sakit malu. Kan begitu? Dia malu. Yang kedua sahibu ad-dumal. Yang kedua bisulan. Kalau ada orang bisul jangan dikunjungin. Duduknya terpaksa. Nyambung enggak? Nyambung nggak? Di belakangnya nih ada bisul, ente datengin, ya, dia duduk depan ente, ya, itu duduknya duduk nggak ikhlas, saudara. Ente kalau mau ketawa jangan ditahan, ya, jangan ditahan. Jadi kalau ada orang sakit bisul jangan dikunjungin, biar kata diceramain, ayo kunjungin orang sakit ada fadilahnya. Tar dulu dia bisulan, kenapa? Duduknya nggak ikhlas. Apa yang diharap? Buru-buru pulang tamunya. Yang ketiga, sahibud dors, orang yang sakit gigi. Kalau orang sakit gigi jangan dikunjungin, ya, takut ngobrolnya kagak nyambung. Ya, salah satu la tuzar, sahibul ain, wadumal, sahibud dors. 3 orang tidak dikunjungi, ya, yang matanya sakit, yang bisulan, sama, ya, itu sakit gigi. Baik, wafil jum'ati, sekarang kita bicara tentang masalah fardu ain, yang dosa kalau kita meninggalkannya. Ya, dosa kalau kita meninggalkannya. Nah, sebelum kita lihat atau masuk ke tentang atau persoalan masalah sholat Jumat ini, Imam Nawawi meletakkan syarah yang begitu panjang. Kita lihat apa yang penting saya bahas, walaupun sedikit. Antum boleh lihat ke syarah yang ada di tengah. Di situ ada ungkapan hadis Rasul sallallahu rabbi wasallamu alaih, atqalus shalah ala munafiqina salatul isya wal fajri. Salat yang paling berat untuk orang munafik, salat isya sama salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihi ma la'atahuma walau habwan, kata Nabi. Andai kata mereka tahu nilai, kadar, kedudukan
keutamaan fadilah orang yang sholat subuh dan sholat isyaknya berjamaah, la atau huma walau habwan, sungguh dia akan mendatangi masjid dan musola walaupun sambil merangkak-rangkak. Ya, tapi itulah pahala nggak kelihatan. Kalau pahala kelihatan, penuh masjid, penuh musola. Kita ukur diri kita ini munafik atau tidak. Kita lihat bagaimana tuh hubungan kita dengan berjamaah salat, terutama isya sama subuh di masjid terutama. Ya. Kalau kita punya kedudukan nilai salat subuh dan isya berjamaah di masjid hilang, berarti tanda titik-titik kemunafikan ada dalam hati kita. Jangan tanya orang. Ini salat paling berat bagi orang munafik, kata Nabi. Bagi orang munafik paling berat tuh salat isya subuh berjamaah. Ini salat yang keutamaannya luar biasa. Man shallal isya fi jamaah, kalau orang salat isyanya jamaah, fa ka'annama qama nisfal lail, seakan-akan dia ibadah setengah malam. Wa man shalla subh fi jama'atin fa ka'annama shalla laila kullah. Kata Nabi, kalau dia lanjutin lagi subuhnya berjamaah, seakan-akan dia penuhi semalam suntuk dengan ibadah pada Allah. Tuh. Dalam hadis itu dilanjutkan oleh Rasul, walagat hamamtu an amura bis salati fatugom. Sampai kata Nabi, saya pengen suruh orang lain aja untuk ngimamin, jangan saya. Fatugom, terus yang komat orang lain. Ketika mereka sholat, thumma amara rajulan fayusalli bin nas, lalu saya suruh orang lain untuk imamin, thumma antaligu ma'i birijalin. Kalau bisa, kata Nabi, seandainya perlu, saya bakal ajak orang ikut sama saya. Mereka pada bawa kayu-kayu, min hatobin ila qaumin la yashhaduna shalah, kita datengin orang-orang yang tidak mau sholat di masjid, fa ahrigu alaihim buyutahum min nar, saya bakar rumah mereka dengan api, kata Rasulullah. Ini perumpamaan peringatan keras dari Rasul, sampai muncul kalimat, ya, seandainya saja saya suruh orang lain imamin sholat, yang lain ada yang qomat, lalu saya di belakang keluar bersama beberapa orang bawa kayu, kita bakar rumah orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat di masjid. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud munafikin di sini ditulis, yaitu fala yadullu ala anna fardu ain lanu waridun fi qaumil munafikin, yaitu kaum munafik yang Nabi mau bakar itu rumahnya kaum munafik, yataqallafuna 'anil jamaah wa la yusalluna aslan, yang mereka itu sudah terbiasa enggak salat berjamaah, bahkan wa la yusalluna aslan, yaitu memang orang-orang yang ngaku muslim tapi enggak mau salat. Itu yang mau dibakar sama baginda Rasul, yang diungkapkan oleh Imam Nawawi. Karena di dalam jamaah itu ada syiar, ya. Kampung kalau di sana mereka sholatnya berjamaah di masjid, syiar Islamnya kuat, ya. Di situ atau di dalam kitab ini antum lihat di syarahnya ini ada far'un, ranting, cabang yang perlu dipahami. Kata Imam Nawawi, lil imami sifatun, bagi para imam itu ada karakter-karakter yang layak. Mustahabbatun, yang sangat dianjurkan, sunnah. Jadi nggak sembarangan orang boleh jadi imam. Silakan boleh jadi imam, tapi belum tentu Anda masuk karakter kategori yang dimaksud dan dianjurkan oleh Rasul. Wasifatun, dan karakter sifat-sifat masyrutatun, yang diharuskan. Fal mustahabbatu, yang disunahkan, sittatun, ada 6. Siapa orang yang paling pantas jadi imam? Wahya al-fiqhu, yang pertama ahli fikih. Wal qiraatu, yang kedua hafal Quran. Ikhtilaf ulama, ada yang bilang al-qiraatu ay hafidh Quran. Ada lagi ulama yang mentasqihkan al-qiraatu al-qurra, orang yang kiroannya benar.
dia ngerti makhrajnya, dia tahu ini qiraah siapa, dia tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal wara'u, ahli wara'. Yang keempat, wasinnu, orang yang sudah lanjut usia. Yang selanjutnya, yang kelima, wan nasabu, keturunan. Ya, ikhtilaf ulama. Ada yang bilang an-nasab di sini keturunan orang-orang baik. Ulama lain mengatakan an-nasabu ahlul bait. Karena dalam hadis qaddimu Quraisyan, dahulukan Quraisy. Yang keenam, wal hijrah, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islamnya dari kaum muhajirin yang hijrah. Ini orang-orang yang masuk Islam pertama. Lalu siapa bib? Ini 6 karakter yang paling layak. Kalau ngelihat aturan tadi, kata Imam Nawawi, fayuqaddamu al-afqah. Yang didahuluin orang yang paling ngerti tentang fikih. Dia tahu syarat-syarat rukun-rukun sholat, tahu syarat-syarat Fatihah, syarat ruku, syarat tumaknina, i'tidal, sujud, dia tahu. Hukum-hukumnya dia ngerti, dia ngaji, ahli fikih. Walaupun dia nggak bisa baca Fatihah dengan nada-nada yang bagus, surat-surat yang bagus, tapi kalau dia faqih, dia didahulukan, dia diutamakan. Ahli fikih itu orang yang berbintang, saudara, orang yang sangat diagungkan. Sampai kata Nabi, la faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu orang ahli fikih lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang ahli ibadah nggak ngerti fikih. Abid, ahli ibadah, tapi nggak ngerti. Lebih ditakutin satu orang ini oleh iblis, oleh setan. Makanya kalau ada orang nggak takut sama ahli fikih, apalagi dia ulama, dikenal kesolehannya, ahli fikih, orang nggak hormatin, orang nggak takut, berarti dia lebih jelek, lebih busuk daripada setan. Gitu aja, kan begitu. Bisa dimengerti? Tuh. Ada orang ahli fikih, alim, soleh, warok, zuhud, abid, lengkap udah. Kita nggak bicara ahlul bait, nggak bicara umum, nggak dihormatin, berarti ini orang kadarnya, nilainya lebih jelek daripada setan, kata Rasul, yang dikategorikan dalam hadis tadi. Tuh. Sehingga di sini antum melihat fayuqaddam al-afqahu wa in lam yahfad siwal Fatihah alal aqra'il qalilil fiqhi. Walaupun dia hafalnya cuma surat Fatihah, Masya Allah, siwal Fatihah, ya, alal aqra', dibanding orang yang ahli bacaan Quran, hafal Quran, al-qalilil fiqhi, tapi sedikit ilmu fikihnya. Kalau soal nada, waduh, luar biasa. Soal napas, luar biasa. Ya, bacaan Mesir bisa, bacaan Mekah bisa, bacaan Madinah bisa. Ini sekarang lagi ngetren, betul. Alhamdulillah, ini sesuatu yang baik, yang menjamur, bagus. Tapi jangan lupa cari ilmu fikih. Ilmu fikih lebih mulia, lebih hebat daripada itu. Syukur-syukur kalau ada orang yang ngimami suaranya bagus, dia ngerti fikih, wah itu luar biasa. Ditunggu noh di Jepang, hafal Quran, bisa khutbah, apalagi kalau belum kawin dikawinin di sana, gajinya gede, ya. Jadi tolak ukurnya, saudara, fikih itu penting. Walaupun dia hafal cuman Fatihah aja, tapi dia ngerti tentang fikih, lebih diutamakan ketimbang orang yang qiraatnya bagus tapi fikihnya sedikit. Wal muradu bil aqra, yang dimaksud al aqra, ahli bacaan, yaitu man yahfadzul Quran, orang yang hafal Quran. Kata imam yang lain, wasahahu as-Subki, disahihkan oleh Imam as-Subki,
annal murada bihi, yang dimaksud al-aqra itu al-asahu qiraatan, yang kalau baca itu betul hurufnya nggak keluar dari garis, betul-betul fasih. Ai al-ajwadu ta'diyatan, yang bagus di dalam melafatkannya itu. Ya, afada dzalika ar-ramli wal masyrutah. Tuh, jadi itu. Ya. Yang repot satu, saudara. Kalau ahli fikihnya pada tidur, nggak pernah nongol, ya, atau orang-orang yang ahli fikih ini nggak mau jadi imam. Banyak ulama-ulama tidak mau jadi imam ahli fikih, seperti Imam Fakhrul Razi yang ngarang tafsir ada 8 jilid, nggak pernah mau jadi imam, yang disuruh muridnya. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti yang ngarang tafsir Jalalain, yang kitabnya masya Allah banyaknya, nggak pernah mau jadi imam, yang disuruh muridnya. Nah itu lain hal, ya, itu lain hal. Seperti itu. Kita lanjut, masuk ke bab Jum'ah. Wal Jum'ah fil Jum'ati fardu ainin alaihim. Berbicara tentang masalah sholat Jumat, hukumnya wajib bagi mereka. Siapa itu mereka? Yang tadi disebut, ay al-dukur, pertama laki-laki, al-ahrar, orang-orang merdeka, al-muqimin, orang-orang yang menetap di kampung itu, ala sabili tawattun, yaitu yang punya niat untuk tinggal di situ. Ya, kalau mustautinin derajatnya nggak dimasuk di sini, udah wajib. Muqimin, orang yang menetap, ala sabili tawattun, niat mau ngontrak di situ, niat mau tinggal di situ. Ya, itu wajib. Ghairul ma'durin, tidak ada uzur, fala jum'ah ala imra'atin, tidak ada kewajiban Jumat bagi perempuan. Kata Imam Ibnu Hajar, dosa, enggak sah dan dosa. Kata Imam Romli, enggak sah, enggak dapat pahala, enggak dibilang dosa. Ya, ijma'an secara ijma'. Wala ala khuntha, demikian juga bagi orang yang berkemaluan ganda tidak wajib. Lihtimali unuthatihi, karena berkemungkinan condong ke arah perempuannya. Wala ala abdin wa mudabbarin wa mukatabin wa muba'ad, tidak juga bagi hamba sahaya, baik dia murni budak atau muba'ad atau mudabbar atau mukatab yang ada perjanjian dengan majikannya. Ila akhir kalimah. Idza kanu arba'in, kembali ke matan. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, wajib Jumat idza kanu arba'in, jikalau mereka itu jumlahnya minimal 40 orang. Kalau kurang dari 40 enggak sah. Makanya kalau mau pukul beduk, mau azan Jumat, tunggu dulu sedikit. Perhatiin, dari shop pertama ke belakang jumlahnya sudah 40 orang belum? Kalau sudah, baru pukul beduk, azan. Kalau belum, jangan azan dulu, nggak apa-apa. Azan nggak apa-apa, tapi khotib jangan naik. Karena kalau sudah khotib naik, aturan mulai berlaku, mulai berjalan. Bisa nggak sah tuh? Bisa nggak sah tuh khutbahnya? Andai khotib khutbah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah masuk kalimat Assalamualaikum, jumlah orang masih 39. Lalu dia khutbah, datang tuh 40, 45 orang, jadi 100. Tetap kata ulama nggak sah khutbahnya. Karena ketika dia mulai belum arba'in, belum 40 orang. Jadi sini dikatakan idza kanu arba'in, ai walau bil imam wala budda an yakunu mukallafin. Walaupun 40 orang ini termasuk imamnya, enggak apa-apa, yang penting 40. Ya, mukallafin yang sudah balik, sudah berumur. Ada 100 orang anak-anak kecil, enggak kehitung. Harus sudah balik agil. Fala jum'ata ala majnun, sehingga tidak sah kalau ada kalimat mukallaf, balik agil, tidak sah sholat Jumatnya orang gila atau wa mughma alaih, atau orang yang pingsan dengan bentuk dan ragamnya seperti ayan, gila atau pingsan
seperti ayal atau karena sakit, li adami taklif, karena tidak ada tuntutan. Berbeda dengan kata Imam Nawawi, wa talzamus sakrana, tapi bagi orang yang mabuk tetap wajib sholat Jumat walaupun teler. Kenapa? Innal al mutaaddi, yang dengan sengaja dia mabuk, bisukrihi, karena mabuknya itu, wa illam yakun mukallafan, walaupun sholatnya nggak sadar tapi nggak ada uzur, sholat tetap walaupun nggak sah. Ya, la taqrabus shalah wa antum sukara, tapi karena sengaja tetap wajib. Wa yajibu ali qadauha, dan wajib baginya mengkodoknya. Zuhran, sholat zuhur, idz la yatasawwaru qadauha, karena tidak ada gambaran, tidak memungkinkan, tidak terbayang ya, dia mengkodok Jumat. Jumat tidak bisa dikodok. Ya, kodok Jumatan, tidak mungkin dia mengkodok sholat Jumatnya. Ya, yang selanjutnya, wa yashtaratu an takuna iqamatuha fi abniyatin. Sholat Jumat wajib didirikan di bangunan. Anda jelasin biar nggak bingung. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud bangunan ay manazil yastautinuha al-adadul mu'tabar, yaitu bangunan kota yang berdomisili orang di dalamnya biada di al-adad al-mu'tabar, dengan hitungan yang sudah mu'tabar, 40 orang minimal. Ya, ente pergi ke gunung, di sana bangun masjid, tapi orangnya enggak 40, maka tidak sah. Walaupun di bangunan, walaupun dikasih merek masjid, tapi al-adad, hitungan tidak sampai pada bilangan yang semestinya, 40 nggak nyampe, tidak sah. Jadi kata Imam Nawawi di sini, manazil yastautinuha al-mu'tabar, yaitu tempat-tempat, ya, manazil, tempat-tempat yang di situ berdomisili al-adad al-mu'tabar, hitungan jumlah orang yang mu'tabar 40 orang, sawaun kanat min hajarin, baik bangunannya dari batu, au tinin, atau bangunannya dari tanah, au khosyabin, atau dari kayu, min baladin au qaryatin, ya, baik di kota atau di desa. Ya, antum lihat sampingnya, wala budda wa antakul abdiya mujtami'a fil urfi, dan diharuskan antakunal abniya, yang dimaksud bangunan itu mujtami'a fil urfi, terkumpul fil urfi secara umum. Fa in kanatil abniyatu mutafarriqah, jikalau bangunannya berbeda-beda, ya, dibilang masjid tapi nyambung-nyambung, lam tasihul jum'ah, tidak sah Jumat, fiha, di dalamnya, bila khilaf, tanpa khilaf. Ini masjid, di seberang sono bikin masjid, sono lagi bikin masjid, namanya satu, imamnya di sini, tapi ruangannya tertutup-tutup, berbeda-beda, tidak sah. Kecuali imamnya di sini, makmumnya terus nyambung. Andai kata ketutup bangunan, tidak menutupi apa namanya pembatas yang sudah diatur, tidak apa namanya tidak membalikkan badan mereka sehingga membelakangi imam. Ya, tapi kalau bangunannya terpisah-pisah tidak sah. Kalau seumpama satu bangunan nyambung terus, sah. Lalu lihat sampingnya, bila khilaf jalan sekolah. Wa yarju fil ijtima' wa tafarruq ila al-fu wa la yushtaratu, dan tidak menjadi satu syarat iqamatuha, melaksanakan sholat Jumat, fi masjidin, tidak harus di masjid, au kinnin, tidak harus di bangunan rumah, ya juzu, diperbolehkan, kata Imam Nawawi, fi fadai ma'dudin min khittatil balad, diperbolehkan sholat Jumat fi fadain, di lapangan terbuka, ma'dudin min khuttatil balad, yang mana lapangan terbuka itu terhitung dia kota, terhitung dia ada di perbatasan kok, di batas kota ini, ya, di lapangan terbuka, yang mana lapangan terbuka itu bukan padang pasir begitu, tapi dia kota. Contohnya kita kemarin di Monas,
Monas itu ada di mana? Di kota apa di padang pasir? Di kota. Jadi kata Imam Nawawi di sini, wala yustaratu, tidak diharuskan sholat Jumat itu di masjid, fi masjidin au buddin, atau bangunan rumah, ya, atau aula, atau parkiran. Bahkan diperbolehkan sholat Jumat fi fadha'in ma'dudin, yaitu di lapangan terbuka, ma'dudin yang dia itu, ya, legalitasnya lapangan terbuka itu adanya di kota, begitu. Bisa dipahamin? Tuh, kalau orang ngaji dia ngerti, nggak sembarangan ngasih hukum, nggak sah, tidak sah sholat Jumat. Tuh, ya, seperti itu. Wa ala manawal iqamata indahum arba'ata ayyamin sahahain. Nah, ini panjang lagi. Jadi ditandain di situ aja sampai kalimat arba'ina mukallafina fi abniyatin. Ya, sholat Jumat fardu ain wajib alaihim atas orang laki-laki merdeka mukim. Ya, mukim ini saudara orang yang bukan asli situ. Mukimin ini nggak kehitung walaupun 1000 orang. Tuh harus dipahamin. Ini orang ngontrak semua, 1000 nggak kehitung. Harus mustautin warga pribumi situ. Ada orang Sunda, bib, ana udah tinggal di sini, rumah ana di sini, bangun di sini, ah itu mustautin. Lahir di sini, silakan, ente mustautin. Tapi kalau sekedar kontrak, dia punya rumah asli di kampung, dia nggak terhitung. Tapi wajib sholat Jumat. Ya, dan orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, ada 2 hadis tuh. Di dalam kitab Tanqih. Yang pertama kata Nabi, orang itu ditetapkan sebagai orang munafik. Hadis itu ada 2. Yang pertama 3 kali berturut-turut. Jumat ini, Jumat besok, Jumat selanjutnya. Maka orang itu dikategorikan terlepas dari rahmatnya Allah. Ada lagi hadis yang berturut-turut itu faqad kafara jiharo, sudah nyata-nyata keluar dari agama Islam. Dia sengaja, ninggalinya sengaja. Jumat ini, Jumat besok, Jumat yang selanjutnya berurutan, maka dia telah kufur secara nyata. Hadis yang kedua, sholat Jumat yang ditinggalkan enggak berurutan. Jumat ini sholat, Jumat besok tidak, Jumat besok lagi sholat, Jumat besok lagi tidak. Nah ini orang yang semacam itu ditetapkan namanya di pintu Jahannam, di pintu nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang seperti itu. Makanya Jumatan itu nggak boleh disepelekan, apalagi ditinggalin. Kalau saudara ragu dengan khotibnya, ya, saudara ragu dengan imamnya, silakan setelah selesai sholat Jumat, Anda qodho dengan sholat Zuhur. Tapi kalau ninggalin nggak bisa. Ya, kalau orang-orang di luar kita nih, Ahlussunnah wal Jamaah, contohnya Syiah. Orang Syiah nggak wajib sholat Jumat. Ya, orang Syiah tidak wajib sholat Jumat bagi mereka. Tapi bagi kita wajib. Bib, khotibnya begini, khotibnya tetap wajib. Terlalu berdekatan dengan masjid yang lain, tetap. Kalau Anda ragu, setelah Assalamualaikum, Anda qodho sholat Zuhur. Saya bacain hadisnya biar nggak salah. Man tarokal jum'ata min ghairi udzin. Barang siapa, nah, man tarokal salasa juma'in. Barang siapa meninggalkan 3 kali sholat Jumat, tahawunan, karena mengabaikan, lalai,
biha, dengan salat itu, taba'allahu ala qalbih, Allah tetapkan dia punya hati. Maksudnya ay khatamallahu alaih, Allah tetapkan dia punya hati sebagai ahli nar itu. Ini berturut-turut. Wa qala sasaman taraka thalatha jumu'atin. Nah, barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali, ini enggak berurutan, min ghairi udrin, tanpa udur, kutiba minal munafikin, dia tercatat sebagai orang yang munafik. Ya, makanya jangan disepelekan sholat Jumat. Ya, hari yang paling afdal, sholat yang paling afdal, sholat wajib, sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, sholat apa Bib? Sholat asar hari Jumat. Setelah itu sholat yang paling bagus apa Bib? Sholat subuh hari Jumat. Saking afdalnya kalau ada orang meninggal malam atau hari Jumat, terbebas dia dari siksa kubur. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, meninggal dunia pada hari Jumat. Ya, bukan Jumat besok. Ya, kalau ada yang mau Jumat besok, ahlan wa sahlan dah duluan. Ya, tapi kita minta panjang umur sama Allah. Ya, dalam keadaan taat ibadah, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilma.